bulan Ramadan, kita memohon berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah ketemu dengan bulan Ramadan. Dan karena itu waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini mari kita syukuri dengan senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengantarkan kita kepada taqarrub Allah, salah satunya dengan doa ini. Ibu bapak dan teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, saya diamanai oleh panitia Ramadan untuk menyampaikan tutur pada kesempatan siang hari. Apa yang saya sampaikan nanti sebagian besar ada di dalam kitab Fiqhul Islam, dan ini sengaja saya sampaikan kepada ibu bapak semuanya, mengingat hidup dan kehidupan saat ini banyak mewarnai pandangan kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini kan alamnya alam kapitalisme. Kalau bahasa Arab yang ini kan disebut sebagai Somalia. Rosun itu alam, maliyah itu adalah harta. Karena alamnya alam kapitalis, alamnya adalah Somalia, maka kebahagiaan itu senantiasa hanya diukur dengan banyaknya harta. Sampai kepada pemahaman rezeki itu juga hanya dipahami sebagai sekedar adanya uang atau pemberian uang atau harta dari Allah kepada kita semuanya. Padahal tidaklah demikian. Oleh karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, mari kita memperbaiki pemahaman diri kita berdasarkan nas-nas Al-Quran, bagaimana kita itu memahami tentang rezeki. Hal yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya rezeki itu tidaklah hanya sekedar harta atau uang atau pemberian harta atau pemberian uang kepada kita semuanya. Ya, kalau saya bekerja dapat gaji, ya dapat rezeki. Tapi sebenarnya rezeki itu tidaklah hanya sekedar uang. Karena yang namanya rizku itu adalah segala pemberian Allah SWT, baik itu yang sifatnya materi maupun non. Pak Muklis ini kemana-mana diantar oleh mobil kampus. Mungkin Pak Muklis nggak memandang kalau itu ternyata rezeki, karena yang dipandang mungkin gaji. Padahal itu sebenarnya adalah rezeki. Apa artinya? Berarti ya fasilitas. Mungkin itu tidak berwujud duit yang langsung ke kita, tetapi mungkin kenyamanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu. Teman-teman yang mungkin tidurnya di masjid ya, itu juga rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi maupun masjid dapat fasilitas rumah, itu juga rezeki dari Allah Ta'ala. Bayangkan kalau motor harus berapa? 10 juta. Tapi karena jadi motor ya, dapat fasilitas rumah, akhirnya dia tidak keluar uang 10 juta. Tetapi tidak banyak orang yang memahami kalau itu adalah sebenarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, rezeki itu tidaklah selalu berupa harta, uang yang sampai kepada kita, tetapi hal-hal yang lain yang sebenarnya itu adalah kita nikmati, itu juga rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah rezekikan kepada kita itu tidaklah mesti menjadi sesuatu yang kita miliki. Ya, misalnya mohon maaf ya, banyak pejabat yang pakai mobilnya plat merah. Itu adalah rezeki yang Allah karuniakan kepada dia, tapi itu bukan miliknya. Karena bukan miliknya, maka ketika nanti sudah tidak mendapat, itu akan dikembalikan. Demikian juga saya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya itu meninggal di rumah yang bukan
milik saya, tetapi ternyata saya tidak diminta untuk membayarnya, karena itu adalah rumah istri saya. Dan orang memandangnya seperti ini. Kadang-kadang kalau tidak tepat memahami rezeki, ini kadang-kadang bukan rezeki, padahal itu sebenarnya adalah rezeki. Saya kadang-kadang ke kampus itu bawa mobil, padahal itu bukan mobil, tetapi saya tidak pernah sewa mobil itu. Karena apa? Karena itu adalah mobil istri saya. Nah, jadi itu. Tapi itu rezeki yang sampai kepada saya itu bukan milik saya. Karena itu bukan milik saya. Kalau saya sudah tidak ada, saya tidak bisa mewariskan harta itu kepada anak saya, karena itu bukan harta saya. Itu adalah harta istri saya. Jadi yang kedua, ikhwafillah yang Allah. Jadi rezeki itu kadang-kadang tidaklah sesuatu yang menjadi milik kita, tapi bisa jadi sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita. Sehingga apa-apa yang saat ini dipinjamkan itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibu bapak dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah memberikan rezeki. Jadi sekali lagi cukup tegas dalam banyak ayat, kulu mimma razaqakumullah. Jadi makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Atau ada ayat yang lain, anfiqu mimma razaqakumullah. Jadi infaklah harta-harta yang Allah rezekikan kepada kita semua. Jadi sudah cukup clear, cukup jelas bahwasanya rezeki itu adalah pemberian Allah. Ayat ini sudah tidak bisa ditafsir yang lain. Ya, tafsirnya itu adalah seperti itu, maknanya itu sudah clear bahwasanya rezeki itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Allah memberikan rezeki itu agak berbeda dengan manusia memberi kepada manusia yang lain. Mohon maaf Pak, kalau Pak Sukari itu ngasih amplop itu mungkin ada maksudnya. Nyebut sagu. Manusia memberi itu ada tendensinya. Manusia memberi itu ada tendensinya. Itu manusia. Tetapi Allah itu memberi rezeki pada manusia tidak punya tendensi. Karena apa? Karena Allah tidak bergantung kepada manusia. Berbeda, manusia masih bergantung kepada manusia yang lainnya. Nggak jadi dewa itu kalau nggak ada orang yang terus. Jadi manusia itu tergantung kepada manusia yang lain. Tapi Allah itu tidak tergantung kepada manusia. Jadi andaikan misalnya di antara sekian ini orangnya taat, puasanya luar biasa, tiap malam sholat, ternyata tidak diberi rezeki yang melimpah, malah seret gitu aja. Wah jojong mulai bar tinggal rezeki sidik terus bedal kabeh. Allah tidak Allah tidak khawatir orang itu tidak ada yang menyimpan. Ya. Sehingga ada orang yang taat beribadah ternyata rezekinya seret, itu ya. Demikian juga Allah tidak khawatir orang yang banyak bermaksiat Allah ternyata kaya raya, termasuk semakin menjadi-jadi kebiadabannya. Itu juga Allah tidak khawatir. Karena apa? Sekali lagi Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Kalian mau bejijat ya silahkan bejijat, kalian itu mau taat ya silahkan taat. Semuanya kembalinya kepada manusia masing-masing. Allah itu tidak punya tendensi tertentu memberi kepada manusia. Karena Allah tidak punya kepentingan dengan manusia, maka manusia tidak bisa mengintervensi Allah. Saya sudah bekerja keras, ya Allah harus diberikan rezeki yang tidak bisa. Saya sudah bekerja dodolan, mau direwangi bengi-bengi pulaan ya Mas ya. Bengi-bengi gawe susu. Ya, wah harus kaya raya saya. Tidak bisa begitu. Jadi manusia atau Allah tidak bisa diintervensi oleh manusia. Karena Allah tidak bisa diintervensi oleh manusia, maka pekerjaan itu bukan sebab datangnya
rezeki. Bekerja itu hanya kondisi yang biasanya kadang-kadang mengantarkan sampai datangnya rezeki, tetapi juga kadang-kadang tidak mengantarkan kepada datangnya rezeki. Namun demikian, Bapak yang Allah, walaupun bekerja bukan penyebab datangnya rezeki, bukan berarti terus kita tidak bekerja. Perintah bekerja itu ada di ayat yang lain atau di hadis-hadis yang lain, tetapi ayat-ayat keyakinan bahwasanya rezeki asalnya dari Allah itu juga ayat-ayat yang lain. Dan dua-duanya, yang satu harus diyakini dan yang satunya juga harus dijalani. Rasulullah SAW itu memotivasi mereka semuanya untuk bekerja keras. Rasulullah memegang tangan sahabat yang biasa membelah kayu bakar sebagai tangan yang mulia. Itu adalah satu bentuk motivasi. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim itu Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada para sahabatnya, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan saum dan sholat. Kata Rasulullah SAW, pada kita semuanya sudah memahami, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sudah paham. Tapi ternyata masih ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan saum dan sholat. Cuma sahabat tidak bertanya dosa apa itu, tetapi sahabat itu bertanya, lalu dengan apa ya Rasul kita menghapusnya? Kata Rasulullah SAW, dengan bekerja keras. Jadi bekerja keras itu adalah bisa menghapus dosa menurut hadis riwayat Al-Hakim. Ini adalah motivasi yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya agar kita itu bekerja keras. Nah kalau ini kita pahami, karena bekerja keras itu adalah untuk menghapus dosa, maka yang ada dalam pikiran kita tidak mungkin kita itu bekerja melanggar syariat Allah. Karena apa? Saya bekerja sedang dalam rangka menghapus dosa, masa malah melakukan ini kalau orang itu meletakkan keyakinan ini pada dirinya. Sehingga kalau ini ada, tidak ada orang yang nyampur bensin premium dicampur apa itu ya, yang kemarin itu ya, kita itu kan sebenarnya beli premium tapi di ini terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau dua hal ini ada dalam diri kita, maka kita akan tetap bekerja keras. Walaupun kadang-kadang bekerja keras kita tidak menyampaikan sampai pada datangnya rezeki. Itulah ibu bapak yang berkembang teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, beberapa intisari pemahaman al-Sukudiyadillah yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.